bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, di zaman pergerakan kemerdekaan itu ada tulisan tentang zaman itu oleh intelektual Jepang namanya Profesor Shiraishi. Beliau menulis zaman bergerak. Nah, zaman bergerak itu suatu periode waktu perjuangan bangsa kita. Dia menyebut bangsa kita sedang mencari namanya sendiri, Indonesia. Nah, kita sedang mencari nama kita sendiri. Ketemulah Indonesia. Dan pergerakan itu bagi beliau itu yang keren menurut saya. Pergerakan kemerdekaan itu dimulai dari surat-surat. Dalam perkara ini surat-surat itu yang dikemukakan sebagai contoh ya surat-surat Ibu Kartini. Surat-surat. Bung, kita tidak bisa membedakan zaman itu antara politisi dan kaum intelektual. Di zaman itu tidak terlalu mudah. Bung Karno sendiri intelektual, tapi Bung Karno politisi. Karena jelas memiliki suatu corak perjuangannya untuk memenangkan pertarungan melawan kaum kolonial Belanda dari awal ketika beliau masih di IPB. Begitu juga Bung Hatta, begitu juga Bung Syahrir, dan banyak tokoh-tokoh intelektual itu zaman adalah politisi-politisi. Itu artinya kita memiliki satu gambaran tentang kaum intelektual yang memihak. Kaum intelektual yang merasa terpanggil. Tidak bisa tidak. Seluruh intelektual memihak pada perjuangan memerdekakan bangsanya. Nah, gitu. Intelektual dan politisi memiliki satu cita-cita yang sama, memiliki satu corak perjuangan yang sama. Intelektual dan politik tidak bisa dibedakan. Hari ini Bung, sering netizen, sering masyarakat kita, publik kita punya anggapan kalau orang yang kelihatannya terpelajar, punya latar belakang akademik, apalagi punya gelar profesor, itu dengan mudahnya kita sebut sebagai golongan intelektual. Ini keliru. Di zaman pergerakan kemerdekaan tidak terlalu mudah membedakan antara intelektual dan politisi. Tapi pada zaman ini mudah sekali Bung, mudah sekali. Meskipun ya netizen atau masyarakat kita atau publik dalam dunia politik kita itu selalu orang menganggap orang yang punya latar belakang akademik itu dianggap
intelektual. Istilah intelektual. Itu suatu anggapan yang salah dan sering itu agak fatal, Bung. Agak fatal. Ada orang yang woi gigih, setiap omongannya dianggap kritik. Setiap omongannya dianggap kritik dan dia dianggap orang yang kritis. Dianggap orang yang kritis. Padahal kalau kita melihatnya secara seksama, ya omongannya yang kritis itu tidak dimaksudkan sebagai suatu cara mengkritik yang biasa dilakukan kaum akademisi. Kaum akademisi yang disebut kaum intelektual, ya ini agak menggampangkan urusan. Mereka yang punya latar belakang akademik itu kita sebut intelektual. Tentu saja ini definisi yang kita sederhanakan. Akademisi tujuannya mencari kebenaran. Nah, kaum intelektual kurang lebih tujuan hidupnya, gerak-geriknya, kredo kehidupannya itu memang ditujukan sebagai perjuangan mencari kebenaran. Nah, banyak di antara kita tukang kritik kepada pemerintah, tukang menyerang, itu tujuannya ternyata biarpun punya latar belakang akademik yang jelas, ternyata tujuannya mencari kemenangan sekarang ini. Jadi kita mesti hati-hati saya kira. Bagi orang-orang yang mengkritik dan cita-citanya itu demi kemenangan, apalagi sesudah demi kemenangan itu maksudnya untuk menggalang suatu kekuatan. Menggalang suatu kekuatan dan kekuatan yang digalang itu dimaksudkan untuk sesuatu yang sangat jelas. Menjatuhkan pemerintah. Ini bukan model cara berpikir, bukan model cara bertindak kaum intelektual. Kaum intelektual hanya menyampaikan kebenaran. Kalau pemerintah menyimpang dan penyimpangan itu ditunjukkan dengan indikasi yang jelas begini, menyimpang di bidang ini, menyimpang di bidang ini, di bidang ini. Kalian telah menyimpang, maka kami menyatakan ini sesuatu yang harus dilawan. Jelas urusannya. Tapi kalau tujuannya mencari menang, nah itu politisi, Bung. Setidak-tidaknya itu tujuannya itu tujuan politik. Apalagi kemudian itu niatnya untuk menjatuhkan pemerintah. Nah, itu model interest group dalam dunia politik. Interest group selalu memiliki watak semacam itu. Tapi kaum intelektual tidak. Kaum intelektual hanya berbicara sebagai merasa ada sesuatu panggilan dan bahwa suaranya lebih merupakan suara moral demi sesuatu yang namanya kebenaran. Kaum intelektual. Tapi di masyarakat kita ini begitu banyak orang yang mendengki pemerintah, begitu banyak orang yang punya latar belakang, Bung. Konor latar belakangnya itu berada di balik suatu partai. Atau setidaknya dia menjadi tukang gonggongnya suatu partai yang anti pemerintah. Bahkan ketika partai bersangkutan pun sudah menjadi bagian dari pemerintahan, tukang gonggong itu masih dipelihara. Nah, tukang gonggong macam ini, ya kita mesti hati-hati. Apapun dia punya latar belakang,
Jangan dianggap ini seorang intelektual. Tidak bisa, Bung. Ini bukan intelektual lagi. Ini tujuannya politik, kepentingannya politik. Apalagi selain dia berada di balik kepentingan politik sebuah partai atau bagian dari tokoh dalam partai, dia juga bagian dari suatu kelompok dalam masyarakat, kelompok establis yang bisa membayar. Jadi orang itu bersuara karena dibayar. Bung, kalau seseorang biarpun pinternya sundul langit, pinternya melebihi siapapun, kritisnya luar biasa, tapi kalau dia orang bayaran, namanya ya orang bayaran. Ya terserah, kita menyebutnya, oh ini orang bayaran. Barangkali dengan kata lain, sebutannya juga ada itu preman bayaran. Itu preman politik. Dari dahulu ada, Bung. Dari dahulu ada tokoh-tokoh aktivis. Zaman dahulu. Tokoh-tokoh aktivis. Itu kalau negara kacau, makmurlah dia. Tapi kalau negara tentram, lah dia sendiri yang kacau. Ya karena itu tadi. Tidak bisa bermain untuk mendapatkan bayaran. Karena dia tampil dibayari, dia tampil sebagai tukang menggonggong. Ya, kalau kita mau menyebutnya dengan cara yang agak belak-belakan, tapi mungkin itu kasar, Bung. Tapi itulah kenyataannya. Ya dia herdernya suatu kekuatan. Dan ini jangan pernah ada orang menganggapnya intelektual. Jangan pernah netizen menyebut orang itu intelektual. Jangan pernah publik kita, masyarakat politik kita menganggap dia intelektual. Dia orang bayaran. Dia orang yang tukang menggonggong karena dibayar. Begitu, Bung. Kira-kira begitu kondisi pada hari ini, dunia politik kita pada hari ini. Tidak sama dengan zaman ketika kita menyebut kita berada di zaman bergerak, ketika politisi dan intelektual. Wah, tidak mudah dibedakan. Kali ini mudah sekali orang-orang yang praktisi, orang-orang yang duit. Nah itu begitu, Bung, keadaannya. Begitu. Terima kasih. Salam, Bung.